Persoalan pencalonan presiden oleh partai sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan PT Pelni. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam hidup kita, dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, ini ada sebuah berita yang menarik mungkin kita bahas dalam kesempatan ini. Warta.co.id menurunkan berita di bawah judul "Ramai-ramai serang pernyataan Dede Budiarto, Fadlizon, pecat jangan sampai jadi wajah BUMN". Berita ini tertanggal 26 Oktober 2022, hari Rabu. Kita bacakan. Warta Ekonomi Jakarta. Sejumlah pihak sepakat mengkritik pernyataan Komisaris Independen PT Pelni, Dede Budiarto, yang memelesetkan khilafah jadi khilafuk. Salah satunya adalah mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. Said Didu menyebut bagaimana wajah BUMN saat ini yang mengabaikan moral dan etika dalam pengangkatan pejabat. Betapa rusaknya BUMN jika moral dan etika sudah diabaikan dalam pengangkatan pejabat, tuturnya dalam keterangannya Selasa 25 Oktober 2022. Sementara itu, anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Fadlizon, mendesak Menteri BUMN Erick Thohir melakukan pemecatan. Orang seperti ini harusnya dipecat saja sebagai komisaris. Jangan sampai menjadi wajah BUMN, ujar Fadlizon. Sebelumnya, Dede Budiarto berkomentar terkait pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengingatkan partai politik untuk tidak sembrono mengusung Capres 2024. Dede Budiarto mengaku sepakat, apalagi kata dia Capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafirkan. Bahkan dia menyebut pengasong khilafuk, anti Pancasila, hingga melarang pendirian rumah ibadah minoritas. Memilih capres jangan sembrono, apalagi memilih capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, pengasong khilafuk, anti Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas, ujarnya pada Minggu 23 Oktober 2022 lalu. Dia menduga pernyataan Jokowi itu lebih kepada menyindir pencalonan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Di acara Golkar, Pak Jokowi berpesan agar jangan sembrono menentukan capres. Mungkin seperti pencalonan mantan gubernur terburuk sepanjang sejarah DKI Jakarta, Anies Baswedan. Mungkin ya, tuturnya. Sahabat BN, seorang komisaris BUMN sungguh tidak pantas bicara politik praktis yang itu merupakan hak atau kedaulatan dari sebuah partai untuk mengusung, mendukung, atau mendeklarasikan seorang calon presiden, calon wakil presiden dari partainya. Sungguh tidak ada kewenangan dari seorang komisaris BUMN untuk mengomentari itu. Tagline BUMN itu sekarang akhlak. Harusnya benar-benar menjaga agar jangan tersinggung orang lain oleh dia. BUMN itu adalah badan usaha milik negara. Seorang komisaris BUMN adalah seorang yang digaji
dengan uang rakyat. Ini yang perlu mungkin didudukkan porsinya, sehingga dia di sana bukan tim sukses yang bisa saja melakukan black campaign seenaknya, yang merasa tidak akan tersentuh oleh hukum apapun yang dilakukan. Karena kita ini kan komisaris BUMN, kita ini kan orang dekat dengan pucuk kekuasaan. Kalau itu yang tersemat dalam hati seorang pejabat, sungguh akan jadi apa jadinya negeri ini? Sungguh tidak ada kewenangan, tidak pada tempatnya sedikit pun. Dede Budiarto ini selaku seorang yang tidak bisa dilepaskan dari dia ketika dia bicara demikian dengan kedudukannya sebagai seorang komisaris BUMN. Untuk mengatakan hal yang sesensitif itu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan PT Pelni. Tidak ada. Persoalan calon mencalonkan presiden oleh partai tidak ada sama sekali kaitannya dengan PT Pelni. Tidak ada kaitannya sedikit pun dengan seorang komisaris. Sungguh tidak pada tempatnya seorang komisaris bicara tentang pidato presiden yang intinya berbicara tentang partai, tentang politik praktis, tentang calon mencalonkan presiden, wakil presiden oleh partai. Tidak pada tempatnya sedikit pun seorang komisaris PT Pelni bicara demikian. Harusnya dia bicara tentang kemajuan PT Pelni gimana. Apa hambatan, apa halangan, apa peluang untuk pengembangan PT Pelni, itu yang seharusnya. Apakah sekarang PT Pelni sudah baik sekali perkembangannya selama Dede Budiarto menjadi komisaris independen di sana? Sehingga dia keluar mencari areal baru untuk dipikirkannya. Karena tidak perlu lagi dia memikirkan pengembangan PT Pelni. Hingga dia harus berpikir bagaimana cara pencalonan presiden, wakil presiden di partai. Kalau kita tidak salah, Dede Budiarto ini tidaklah pembina dari partai Nasdem. Tidak sama sekali. Apakah yang buat pidato presiden ini dia? Sehingga dia terkesan tahu betul dengan pemikiran Bapak Presiden. Ketika Bapak Presiden menyebut jangan sembrono, itu di akhir-akhir masa jabatan rezim sekarang ini yang tinggal tidak berapa tahun lagi, hendaknya seluruh elemen yang ada di rezim ini menjaga nama baik rezim ini, sehingga anak cucu di belakang hari nanti mendapat kesan yang baik dari rezim ini, dari kepimpinan Bapak Presiden Jokowi Ma'ruf. Ini yang harusnya dijaga oleh seluruh elemen yang ada di rezim ini. Apakah sebagai komisaris, apakah sebagai staf khusus, apakah sebagai pejabat struktural di pemerintahan, dan lain sebagainya. Jangan merasa mentang-mentang apapun yang akan saya katakan, apapun yang akan saya lakukan, saya tidak akan tersentuh oleh hukum. Siapa kita mengira seorang kepala divisi Propam, seorang Irjen bintang 2 seperti Ferdi Sambo yang sekaligus juga Satgas Khusus Merah Putih, tiba-tiba sekarang ini duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa yang hukumannya tidak sedikit kalau kita perkirakan. Siapa yang mengira? Ingatlah bahwa hujan dan panas berbalasan. Roda kehidupan ini akan berputar. Ketika kita di atas, sekarang ini ingat suatu saat nanti kita akan di bawah. Ketika kita di bawah, ingatlah bahwa suatu saat kita nanti akan di atas.
pikirkan bicara itu akan menyinggung orang lain. Bayangkan seorang komisaris bicara politik yang sangat sensitif. Apakah sudah dia pastikan bahwa besok ini Anies Baswedan akan kalah? Apa sudah ada kepastian? Yang tahu siapa yang akan memimpin bangsa ini menggantikan Pak Jokowi Ma'ruf sekarang ini hanya Tuhan, yang lain tidak ada. Nasdem itu menentukan siapa yang akan dicalonkannya untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden. Itu sudah ada aturannya. Dia punya hak untuk itu. Tidak ada undang-undang yang dilanggarnya. Persoalan pencalonan presiden oleh partai sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan PT Pelni. Tidak ada. Dan kita berharap ke depan ini sebagai rakyat jelata, jangan ada lagi hal-hal seperti ini. Karena ini hanya akan bikin gaduh. Kita ingin negeri ini aman, tentram. Yang kita pikirkan sekarang cukuplah bagaimana rakyat bisa sejahtera. Bagaimana ekonomi bisa meningkat. Semoga bangsa kita yang besar ini rukun, damai, sejahtera. Semoga kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk berbuat yang benar, bertindak yang benar, berkata yang benar, dan berniat yang benar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.